Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk seluruh saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel dakwah ini dapat eksis tangguh dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada. Semoga selalu always dan always selalu, tidak pernah never ya. Bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Sedangkan yang berkenan silakan saja di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, tetapi linknya jangan diunduh, jangan di-download lalu kamu edit ya. Terus kamu re-upload, kamu unggah kembali, itu nanti bisa jadi kacau nanti ya. Berikutnya kepada seluruh saudara-saudaraku terkasih ya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doamu untukku juga Allah curahkan kebaikan itu untukmu. Kita sebagai sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kopi morning dulu karena hari ini tidak berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu terekam nggak anunya ini apanya. Kalau masih panas dia ada seperti uap gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Kajian kita tentang serpihan-serpihan milad ya, itu sempat terjedah beberapa waktu ya. Tapi tidak apa-apa, kan nanti Gerah itu bikinnya dalam playlist, jadi kalian mudah mencarinya. Terjedah karena situasi dan kondisional, ada peristiwa-peristiwa yang itu harus kita sampaikan secara update ya. Ya itulah, kadang-kadang kita sudah rencanakan, di tengah jalan ada sesuatu peristiwa yang harus kita sampaikan secara update, akhirnya terjedah. Tapi tidak masalah ya, karena nanti kan sama Gerah itu dibikin playlistnya. Seperti yang aku sampaikan di seri yang pertama, serpihan-serpihan milad itu disampaikan secara tidak menyeluruh dalam satu kajian ya. Kalau yang mau lengkap seluruhnya dalam satu kajian itu sudah ada, tentang milad kamu cari nanti. Tentang milad itu sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, ini aku bikin dalam format yang serpihan-serpihan supaya gampang untuk diingat. Karena kalau digelontor begitu panjang apalagi sejarah, kalian nanti tidak begitu fokus yang mau diingat yang mana ini ya. Sementara sejarah itu ya juga ada relativitasnya ya, tergantung seakurat mana data yang kita baca. Kalau serpihan-serpihan milad yang kemarin, yang seri 1, kita sudah mendiskusikan memperingati siapa. Jadi yang mau diperingati itu siapa? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Itu konsekuensi logisnya beda-beda ya. Dan kemarin sudah kita diskusikan. Oke, sekarang yang mau aku diskusikan ya, serpihan-serpihan milad itu tentang siapa yang menyeleksi dan siapa yang diseleksi terkait dengan ibu susuan ya. Oke, sebelum ke sana terima dulu salam dari aku adalah salam Isra Islam rasional. Oke, komen yang masuk aku bacakan satu persatu.
Pertama dari Kang Mas Isdianto K ya. Ini alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak kajiannya, mencerdaskan, semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah. Oke, matur numbah nuwun, terima kasih atas doa baiknya. Salam juga untuk keluarga di Sidamanik. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah, diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya soleha kita dari Aisyah ya, dari Surabaya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut mengaji Gus, monggo matur nembah nuwun, monggo silahkan. Berikutnya Kang Mas Heilong atau Heil sulit sekali namanya. Mohon dipersori kalau salah. Heilong ya. Nggak tahu nih dari mana, tapi seingatku ini dari Borneo ini ya. Kita baca komannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Paling sering ketemu sama orang yang selalu melihat siapa yang menyampaikan, jadi bukan apa yang disampaikan. Misalnya saya kasih dalil Al-Quran dan hadis yang mendukung bahwa Nabi Muhammad tidak buta huruf. Ditolak dengan berbagai alasan. Tetapi setelah saya beri video seorang ulama besar dari Mesir yang menyatakan Nabi Muhammad tidak buta huruf, orang-orang ini langsung diam bin kicap. Apa kicap itu ya? Mungkin bahasa saudara kita di Kalimantan ya. Padahal videonya hanya berdurasi 5 menit dan dalil yang digunakan tidaklah sebanyak yang saya sampaikan, malah jauh lebih sedikit. Terjemahan kitab suci bukanlah kitab suci. Ahli tafsir juga manusia, bisa salah dalam memahami dan menuliskannya, yang kemudian orang-orang mewarisinya. Menarik ini pengalaman yang dialami oleh saudara kita Kang Mas Heilong ya. Ya memang begitulah ya. Kan berkali-kali aku bilang bahwa kita sudah disiapkan oleh sahabat Ali. Jangan lihat yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Dan ini sering dibaca di khotbah-khotbah, sering, semua orang juga sering. Tapi telinganya itu nggak tahu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau gimana juga, gobloknya juga nggak tahu aku. Dan itu menjadi membudaya dalam kehidupan kita beragama. Umat itu selalu melihat tampilan-tampilan yang itu aksesoris. Itu fakta lapangan yang tidak bisa kita hindari. Ya, sebagai contoh tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Mas kita Heilong, ya, tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf. Kalau ulama Mesir yang dinukil ini aku nggak tahu ulama Mesir yang mana, karena ada masih muda anaknya, yaitu di Mesir juga. Sayangnya itu tidak diterjemahkan, jadi masih dalam bahasa Arab, dan itu bagus sekali, dan dia pemikirannya itu passing over, keluar dari pemikiran-pemikiran mainstream. Apakah itu kira-kira yang dinukil oleh Kang Mas Heilong, saya tidak tahu, karena masih muda orangnya, ya masih muda. Tetapi pemikirannya subhanallah, dan dia menjelaskannya secara rinci, sayangnya belum diterjemahkan. Jadi pengalaman yang didapati di lapangan oleh Kang Mas Heilong itu bukan sesuatu yang barang baru. Artinya itulah penyakit yang ada di masyarakat kita. Jadi Kang Mas Heilong nggak perlu patah semangat ya, tetap saja lakukan selama engkau telah pelajari. Jadi bergerak di atas pengetahuan, kamu tahu ini sebuah kebenaran, sampaikan, pegang kebenaran itu. Apapun kata orang bukan urusan. Ya, karena kita menghadapi kultur yang sedemikian. Bukan kamu saja, ketika aku menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf ya. Juga pengalamannya seperti ini. Bahkan mereka langsung menariknya ketika kalah dalam, sebetulnya bukan kalah, bukan menang sih ya. Cuman kan romantismenya jadi begitu. Karena dulu aku mempertemukan dua dari pondok pesantren dan dari pemikir-pemikir bebas itu ya. Di satu masjid aku ketemukan, aku pada waktu itu jadi inisiator, jadi tidak ikut berdiskusi. Ketika argumentasinya sudah lemah, itu dibawa ke mukjizat.
Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf, walaupun warisannya itu sebuah kitabul Al-Quran itu ya huruf-huruf, tapi tidak masalah. Karena apa? Itu mukjizat. Nah, repot sudah. Jadi sebetulnya aku membuat kajian dikit-dikit mukjizat itu, teman-teman Kristen nggak usah merasa lebay gitulah. Karena itu juga kritik dalam dunia keislaman. Artinya aku ingin mengajak Islam dan Kristen ya di favor ini khususnya atau secara umum dimanapun kajian ini bisa mereka tangkap. Ayolah kita berpikir secara rasional. Baru ketika nanti sudah terbukti rasional tidak mampu, baru masuk ke tataran irasional yang kita tinggalkan menuju yang transrasional. Jadi ada irasional, rasional, transrasional. Mukjizat itu levelnya di transrasional. Cuman masalahnya orang tidak bisa membedakan antara transrasional dengan irasional. Jadi kacau. Ya. Makanya aku jauh-jauh hari bikin dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Sama dulu. Jadi ketika aku pertemukan dua kubu dan dua kubu ini saling punya kompetensi, ya. Yang satu ngaji lepas seperti aku, yang satu anak pondokan. Akhirnya anak pondokan ketika dia tidak bisa menyangga data yang diberikan, itu mukjizat. Ya sudah, bagaimana lagi? Kalau sudah diklaim buta huruf itu sebuah kemukjizatan, ya sudah repot. Ya. Maka sekali lagi aku bilang, aku bikin video dikit-dikit mukjizat itu bukan untuk ditujukan kepada teman-teman Kristen saja, enggak, kepada kita semua. Kan aku sudah bilang, aku memposisikan dua kajian-kajian ini di atas meja yang sama. Tidak aku punya tujuan untuk menyerang yang lain, mengunggulkan satunya, enggak begitu. Rasionalitas itu biar bekerja gitu loh. Kalau sudah aku jelaskan berkali-kali kan, tapi kamu masih menganggap bahwa Yesus berjalan di atas air itu mukjizat, ya itu zaman batu itu. Nggak ada orang bisa berjalan di atas air. Nggak ada. Dan aku sudah jelaskan berapa seri itu. Bagaimana kita melihat mukjizat, bagaimana kita melihat perumpamaan. Nggak ada. Ada orang kok berjalan di atas air itu. Ya, oke. Satu lagi mas, aku kasih contoh ya. Ketika aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Wow. Habis-habisan aku diserang kanan kiri. Teman-teman Kristen nyerang, teman-teman Islam juga nyerang. Karena Islam mainstream juga kan menerima itu. Meskipun ujung-ujungnya beda, untuk apa turunnya beda. Yang katanya mematahkan salib, nggak tahu. Mungkin Kanjeng Nabi bisa naik ke gereja gitu ya. Salib-salib dipatahin. Terus membunuh babi, terus masuk kandang babi. Ada berapa kandang babi di dunia ini? Ya, nanti beda lagi menurut teman-teman Kristen. Itu menjadi sebuah credo itu konsep keimanan yang itu fundamental, bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus yang mereka bilang itu, saudara kita Kristen bilang, akan menjemput mereka di surga. Jadi sekarang Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu mempersiapkan tempat di surga, nanti turun lagi menjemput mereka yang percaya, diajak ke surga. Beda, sama-sama turun, tapi nanti turunnya ngapain beda juga mereka gitu. Makanya aku tertarik itu yang ada Kristen-Kristen itu dan Islam-Islam itu yang sama-sama percaya nanti Kanjeng Nabi Isa atau Yesus turun lagi. Kalian duduk satu meja diskusi sama aku. Aku tidak percaya itu gitu. Kalau bisa, aku pernah tawarkan itu kepada teman Islam, tapi dia tidak berani. Seharusnya berani dong. Kan kita berbicara dalam perspektif akademis. Seperti aku kalau dalam sebuah diskusi duduk satu meja sama teman Kristen Tauhid, saksi Yehova, itu untuk membicarakan Allah itu tunggal atau tritunggal, aku bersedia. Meskipun dia Kristen, aku Islam, bersedia. Karena dalam konsep keberapaan Allah itu ketemu sudah. Nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau teman-teman Islam yang masih ngotot Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi, mau nggak dia satu meja dengan teman Kristen diskusi sama aku? Aku pada kelompok yang tidak percaya itu. Seharusnya mau dong, orang sama-sama satu suara kok. Sana kumpul sama Kristen sana kamu. Kan begitu, ya. Dan itu aku terus begini mas, ada yang sportif ya, mereka menolak, tapi akhirnya kembali lagi dan itu laporan sama aku setelah mereka melihat kajian-kajian dari dua
dua narasumber yang dari model potongannya aja sudah diakui lah ya. Kalau gue kan ya tampilannya begini, orang juga mikir siapa lu gitu. Tapi yang dua ini itu secara apa ya? secara sosialis publis, orang Jawa bilang precengan nih. Casingnya aja sudah diakui. Jadi setelah mereka mendapatkan referensi dari dua ini YouTuber juga ini ya. Yang satunya dari Surabaya, satunya dari Jawa Tengah. Yang suka pakai peci, yang satunya tampil seorang dosen pakar ahli nuklir. Sebetulnya dia aslinya Malang sih, hijrah ke Surabaya. Yang satunya yang selalu pakai peci, selalu pakai baju putih. Ya, setelah mereka menerima penjelasan dari dua narasumber ini, balik kucing ke aku bilang, oh iya Gus, benar bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi gitu. Jadi artinya publik kita itu perlu orang-orang yang menurut dia bisa dia terima, bisa casingnya itu bisa dia terima sebagai ini ulama ini, gitu loh, Mas. Mereka tidak bisa melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh sahabat Ali. Tidak bisa. Walaupun telinganya mungkin sudah beribu kali dengar pesan itu, lihat siapa yang ngomong, lihat apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong. Itu tidak bisa. Makanya kalau di channel kita ini dapat dikatakan tidak subur seperti channel-channel yang lain, itu salah satunya kendalanya di sana. Karena aku sadar banget bahwa aku ini tidak marketable untuk hal-hal yang popularitas seperti itu. Tapi ya jalan saja, apa masalahnya, nggak ada urusan sama lu gue. Lu mau nonton kesini ya terserah, mau nggak ya terserah, mau minggat ya terserah, cuek-cuek aja. Yang penting aku punya tugas dakwah, itu aku sudah lakukan. Nanti semuanya terserah, biar Allah yang atur. Aku bekerja, nanti Allah yang mengatur gitu. Jadi kagak ada masalah gue, ya. Karena apa? Memang tidak marketable. Kecuali kalau yang pakai gini ya, yang dilihat casingnya saja, oh itu ustadz, itu ulama itu gitu. Ya memang publik kita seperti itu. Jadi harus kita mempersiapkan diri. Kalau kita mau terjun terhadap pemikiran-pemikiran yang itu anti mainstream, yang overlapping, siapkan dirimu untuk tidak populer. Siapkan dirimu untuk diserang, dihujat, itu biasa. Nanti lama-lama juga ya capek sendiri mereka. Ya, oke, itu sebuah motivasi yang aku berikan untuk Kang Mas Heilong. Lakukan terus sebuah pencarian tentang kebenaran dan engkau meyakini kebenaran itu berdasarkan pengetahuanmu. Lakukan apapun yang terjadi, nggak usah kau urus. Ya, karena dakwah itu memang tidak seperti orang jalan di jalan tol. Oke, terima kasih. Berikutnya kita ke Kalimantan Tengah ya. Ada Kang Hermes Edison. Nyimak Gus. Oke, terima kasih jempol 3-nya. Kemudian dari soleha kita Penti Wijaya di Jakarta. Jakarta hadir Tuan Guru. Oke, gitu. Terus jatuhnya hari apa? Bulan apa? Apakah sebulan full memperingati atau di satu hari saja? Atau bulan yang lain juga boleh memperingatinya? Begini solehaku ya, dan semoga tetap menjadi soleha. Peringatan milad atau maulid beda dengan maulud loh ya. Maulid itu kelahiran, maulud itu yang dilahirkan. Nanti kita kalau sampai ke sana nanti kita diskusi lah ya. Sebelum sampai nanti tanggal 8 ya secara nasional maulidnya. Ini juga terjadi sebuah di antara sesama mereka yang paling asik, paling sering bilang bid'ah, bilang tetek embeknya itu ya. Banyak di antara kita sebetulnya juga masih salah paham. Sebetulnya maulid atau milad itu bukan sebuah rangkaian ibadah mahdho. Tidak seperti sholat, puasa, haji yang itu sudah ada tata tertibnya. Aku kan sudah ingatkan bahwa maulid atau milad itu lahir dari sebuah proses budaya. Nah, untuk lengkapnya Mbak Fenty silahkan yang aku recommended di judulnya tentang milad atau lebih tepatnya lihat di seri pertama ya. Di sana aku jelaskan, kan sudah aku bikinkan kajian video yang itu lengkap, holistik. Kalau ini kan hanya serpihan-serpihan. Di sana aku jelaskan. Maka teman-teman Islam khususnya yang terlalu asik membid'ah-bid'ahkan
saudaranya yang melaksanakan milad, Anda itu keliru. Ini proses budaya, ini bukan ibadah kok kamu bilang bid'ah. Yang namanya budaya, yang mau melakukan monggo, yang enggak juga ya enggak usah, enggak apa-apa. Kalau orang Kediri bilang, di tanah Jawa, Kediri bilang, seneng nyawang ra seneng nyimpang. Seneng nyawang, orang seneng nyimpang. Gitu aja. Nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa, tanya kepada temanmu yang Jawa. Kalau kamu seneng, lihat. Kalau kamu nggak seneng, ya sudah, lalui saja. Nggak usah kamu terus memberikan justifikasi, oh itu bid'ah, cangkemmu goblok. Itu bukan ibadah mahdo, itu budaya. Kok kamu bilang bid'ah? Bid'ah itu dalam konteks ibadah mahdo. Gitu loh. Ya. Kenapa Nabi, para sahabat nggak melakukan? Ya memang itu budaya kok, dulu belum ada kok. Itu adanya kan dalam 3 perspektif sejarah. Mau pilih yang mana silakan, dan aku sudah jelaskan dalam video yang utuh. Silakan lihat di sana. Ya. Ini mulutnya dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, nggak tahu duduk permasalahannya. Memangnya lu ngaji di sana diajari apa? Ngerti nggak mana budaya, mana agama? Ini gobloknya nggak pernah hilang. Ya. Jadi untuk saudaraku, solehaku Penti Wijaya, gitu Mbak Penti ya. Ini prosesnya ini terlahir dari budaya. Nanti Mbak Penti lihat di video yang sudah aku sebutkan tadi ya. Jadi nggak ada ketentuan seperti ini. Kan pertanyaan begini. Terus jatuhnya hari apa? Bulan berapa? Ya terserah saja. Makanya kan ini harus didudukkan sejak awal. Kemarin yang mau kita peringati itu Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Itu nanti tahunnya beda-beda. Kan ada selisih 40 tahun kemudian. Ya. Terus apakah sebulan full memperingati atau di satu hari saja? Silahkan, mau sebulan full juga mau. Silahkan, mau 1 hari silahkan, mau tidak memperingati ya silahkan, nggak ada masalah. Atau di bulan yang lain juga boleh memperingatinya. Kalau diperingati di bulan yang lain, sepertinya dia menjadi out of date ya. Ya kalau bisa di bulan itu, cuman ditentukan dulu memperingati yang mana. Memperingati miladnya Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mahdo. Mahdo itu dia sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi jangan dianggap ini ibadah mahdo seperti puasa, zakat, dan sebagainya ya, Mbak Menti ya. Suka-suka aja, ini namanya juga budaya ya. Maka teman-teman yang lain, aku ingatkan sekali lagi, yang tidak suka terhadap milad, ya sudah, kamu nggak usah lakukan ya. Kalau kamu suka, lakukan. Gitu aja. Kalau kamu bilang bid'ah, kamu salah kamar. Ini bukan tentang ibadah, ini budaya. Ya. Kalau kami di tanah Jawa nanti itu ada yang bawa makanan, nasi, ada yang bawa buah-buahan. Karena aku sudah kupas di sana. Orang Jawa itu jangankan nabinya yang akan menyelamatkan dia dari dunia sampai akhirat. Ya. Sapinya melahirkan saja itu loh diselamati, disyukuri. Coba. Ya memang budaya Jawa seperti itu, sukanya selamatan, syukuran. Sebagai terima kasihnya kepada Allah. Oh, sapi ini melahirno. Dia biasanya bagi-bagi bubur merah, bubur putih, atau bagi-bagi apa itu ke tetangga-tetangganya. Ya budaya Jawa tuh ya begitu itu. Itu sapinya lahir, apalagi ini kelahiran kanjeng nabinya. Nggak mau diperingati gimana? Ya, oke. Itu dulu lengkapnya di video yang sudah aku bilang tadi, lengkap di sana ya. Berikutnya Kang Mas Irfan Akbar, Kerinci, Jambi, nyimak di sela-sela dentuman alat-alat berat. Oke Kang Mas, supaya dalam tugas-tugas kerjanya dilindungi dari segala malabahaya, Allah melindungimu ya, sehingga tetap dalam keselamatan ya. Kalau orang Jawa bilang ado soko sambi kolo ya, jauhlah dari segala mara bahaya karena tetap dalam lindungan Allah. Karena kita tahu ya, proyek besar itu dentumannya juga alat-alat besar ya, risikonya juga besar. Dan semoga saudara kita Kang Mas Irfan Al-Akbar di Jambi selalu dilindungi Allah, selalu diselamatkan. Oke, dari Jambi kita ke Ambon ya.
Kang Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra, Islam rasional, ampun, izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk saudaraku yang ada di Ambon. Berikutnya kita ke Tuban ya, Kang Arifin Muksin. Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Tuban. Dari Tuban kita terbang ke Manado, Kang Salim Taruki. Hadir Cimak Gus, salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga di Manado. Berikutnya kita balik deui ke Kota Kembang, Kota Bandung. Sehat selalu Gus, salam Isra. Salam Isra juga untuk keluarga bersama Kang Pepet Hendarwan. Berikutnya kita terbang ke Batam ya, Kang Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam nyimak ba'da zuhur, guru salam Isra. Salam Isra juga untukmu, untuk semua selalu diberkahi usahanya, ikhtiarnya, bisnisnya ya. Salam Isra, Islam rasional, dan salam untuk seluruh keluarga yang ada di Batam. Berikutnya Sahran Gipari menyimak setelah lohor. Siang dia ya. Pudi 99 hadir Gus. Oke, terima kasih. Rizal Wahyu dari Rembang, junior kita selalu hadir. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Rembang. Berikutnya ini ada dari Kurnia Nur Huzaifa. Assalamualaikum, waalaikumsalam tulang. Masalah sholawat yang dikenal adalah mendoakan Rasul, itu yang dikenalkan ustadz-ustadz pada masyarakat. Setelah ngaji sama tulang baru tahu bahwa sholawat itu mendukung. Lalu bagaimana hubungannya dengan syahadatain? Hubungannya ya baik-baik saja, nggak ada masalah. Artinya ketika kamu sudah bersahadat ya, itu ya buktinya dengan sholawat itu kamu mendukung, harus mendukung Nabi. Nah, sekarang Nabi nggak ada yang mendukung dakwah Islam ini. Itu ya kan, tujuan itu kan berislamlah engkau se-Islam-Islamnya. Itu kalau di surat Al-Ahzab itu terjemahannya begitu. Nanti kamu bisa lihat di video yang ada berapa seri itu ya. Jadi kalau sudah bersahadat terus tidak bersolawat ya bohong. Sahadat itu terus dilanjutkan dengan bersolawat ya. Oke. Itu untuk Soleha Kurnia Nur Huzaifa ya. Ini syahadatain berarti syahadat yang dua ya. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu pertama, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu yang kedua ya. Itu syahadatain itu repot lagi nanti kalau teman-teman ditanya, itu kan kesaksian itu. Yang disaksikan siapa? Yang disaksikan apakah ada ketika kamu ada? Artinya kamu hadir dalam ruang dan waktu itu. Bagaimana kamu menyaksikan Allah? Bagaimana kamu menyaksikan Nabi? Para sahabat mungkinlah mereka berinteraksi dengan Kanjeng Nabi ya. Tapi kita kan tidak berinteraksi. Ada 15 abad kemudian itu, terus kita bersaksi. Apa yang disaksikan? Bingung nggak kamu? Kalau ditanya oleh teman-teman yang di luar Islam, kamu harus bisa jawab itu. Tapi kalau ngajimu hanya di ustadz-ustadz yang umum-umum saja, di kiai-kiai yang umum saja, ya itu akhirnya, kalaupun kamu menemukan jawaban itu dipaksakan, tidak rasional. Dan itu sangat disayangkan. Coba tanya kepada teman Islammu, kamu bersahadat, iya. Apa yang kamu saksikan? Apakah kamu hadir dalam ruang dan waktu itu? Coba tanya, bisa jawab enggak ya? Ya. Makanya perlu pemikiran-pemikiran yang itu memacu kita untuk memberdayakan rasio kita. Sehingga agama ini rasional gitu loh. Ya. Coba Soleha Kurnia tanya sama guru ngajimu yang di sana. Sama ustadzmu, sama kiaimu, sama siapa. Itu yang disaksikan apanya? Bukan karena kita tidak hadir dalam ruang dan waktu itu. Jadi kalau kamu ditanya oleh teman-temanmu selain Islam, kamu bisa jawab. Ya. Oke, dari Sumatera kita Hari Sunandar Jempol. Hari Sunandar dari mana ya? Bapak kita ya, Ikhwan Tamin, sesepuh kita yang punya Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Tuan Guru JM. Kalau kemarin sawo dirubung ular, kali sekarang bong kuburan Cino, wong sombong urip nelongso. Bong kuburan mayit, wong sombong uripe sempit.
Yuk kita pakai akal, dengan akal kita hidup lebih nyata, bukan dongeng. Mantap. Terima kasih untuk sesepuh Pak Iwan Tamben yang punya Tangerang. Salam untuk keluarga di sana, semoga sehat selalu. Oke, sekarang kita masuk ke kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penyakitnya sama dengan ini. Dengan apa namanya, hijrah. Kalau hijrah kita langsung orientasi kita itu Madinah. Hijrah Madinah, hijrah Madinah, hijrah Madinah. Karena ya itu tadi selalu kajiannya itu begitu-begitu doang, tidak mengeksplor. Sehingga tidak tahu bahwa hijrah pertama kita adalah ke Afrika sana, justru ke negerinya Najasyi, bukan ke Madinah. Ke Madinah itu era berikutnya. Tapi yang populer, kalau ada ustadz-ustadz itu, kiai-kiai diundang ceramah hijrah, ya Madinah aja yang dibicarakan. Ya publik jadinya seperti itu. Padahal roadmap, peta jalan hijrah itu tidak langsung ke Madinah. Kita pernah satu saat dulu pertama kali itu ke Afrika sana, di negerinya Raja Najasyi. Tapi kan itu terlupakan dan jarang dibicarakan. Kalau ini terwariskan terus kelupaan ini, sehingga generasi-generasi Islam tidak tahu, dikirain hijrah Madinah, hijrah Madinah, hijrah Madinah gitu doang. Begitu juga terkait dengan ibu susuan. Siapa ibu susu Kanjeng Nabi Muhammad? Lalu otaknya, kesadarannya lari ke Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Halimatus Sa'diyah. Dia lupa satu sosok nama yang semoga Allah memuliakannya, karena dia juga pernah menyusui Nabi kita, yaitu Suwaibah. Suwaibah itu menyusui yang pertama, sama dengan ke tempatnya negerinya Raja Najasyi, itu juga hijrah yang pertama, tapi kan terlupakan begitu saja. Ya, jadi sebelum Kanjeng Nabi kita, tentunya pada waktu itu belum Nabi ya. Sebelum Nabi kan setelah 40 tahun kemudian ya. Muhammad bin Abdullah itu sebelum disusui oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah, beliau disusui dulu oleh Suwaibah. Suwaibah ini budaknya dari Abu Lahab. Ini banyak yang lupa. Ya, karena referensi sejarahnya ya begitu-begitu doang. Nah, ternyata Hamzah juga disusuinya. Jadi paman Hamzah ini secara hierarki kekeluargaan kan pernah manggil atau paman. Jadi Kanjeng Nabi itu meskipun usia mereka tidak jauh beda, ya seperti Kanjeng Nabi Yahya dan Kanjeng Nabi Isa gitulah kira-kira ya. Sorry. Tapi berapa tepatnya aku nggak bisa hitung ya. Coba cari sumber historisnya ya. Yang jelas mereka itu tidak jauh beda usianya. Tetapi dalam hierarki kekeluargaan, Muhammad bin Abdullah itu memanggil paman terhadap Hamzah. Karena dia adik dari bapaknya Abdullah. Ya, anak dari kakeknya Abdul Muthalib gitu. Dan mereka pernah juga sama-sama, jadi ini susuannya bareng terus. Pernah disusui oleh Suwaibah juga. Ya, pernah disusui oleh Suwaibah. Nah, berikutnya gini, aku pernah membicarakan ini ketika aku diundang suatu kajian resmi gitu ya. Aku ungkapkan data ini. Dan semua terdiam. Dia mau bantah, dia nggak punya data. Dia mau terima, sulit. Sementara otaknya sudah teracuni oleh cerita yang seperti itu, dan itu dibukukan dalam buku-buku histori tentang Kanjeng Nabi yang kelas wahid pun ceritanya begitu, tanpa ada yang berusaha untuk mendekonstruksi cerita itu, sehingga Kanjeng Nabi itu termarginalkan. Mereka tidak sadar bahwa cerita itu sebetulnya itu memarginalkan Kanjeng Nabi. Apa yang kita terima? Bahwa Muhammad bin Abdullah itu kan tersisih, diapkir
diseleksi tidak lolos seleksi. Siapa yang menyeleksinya? Halimah Sa'diyah. Kan ceritanya begitu. Jadi Halimah Sa'diyah bersama ibu-ibu yang lain turun gunung ya ke kota Makkah mencari anak susuan, karena itu sudah menjadi budaya mereka, bangsa Arab kala itu. Ya. Itu sudah menjadi budaya mereka menyusukan anak. Ya. Terus masing-masing ibu susu itu mencari anak susunya ya. Terus Halimah Sa'diyah ketemu Kanjeng Nabi, nggak mau. Tentunya belum Nabi ya, sorry sering keliru ya. Ketemu Muhammad bin Amlo, nggak mau. Kan nggak terus diterima itu sebagai anak susu. Ya. Baru kemudian setelah senja pulanglah mereka. Ya. Pulang mereka. Setelah di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, Halimah Sa'diyah berpikir, ya mungkin, ya ini jadi berkembang kemana-mana, ya namanya mungkin. Diceritanya kan begitu, merasa malu nggak dapat anak susuan, nanti dianggap susunya nggak laku gitu ya. Dia turun lagi, ngambil itu Muhammad bin Abdullah untuk disusukan. Ceritanya kan begitu, dan semua mengamini itu. Sekarang aku ingin membuka otak-otak kalian untuk berbicara secara nalar yang sehat. Siapa Muhammad bin Abdullah ini? Dia cucu dari siapa? Cucu dari seseorang yang megang kekuasaan atas Ka'bah. Budaya Arab saat itu, siapa yang memegang kekuasaan atas Ka'bah? Dia itu kalau kita tarik ke dalam dunia modern sekarang itu ya bisa dikatakan presidennya. Nah ini cucunya presiden ini. Jangan seperti pemikiran yang berkembang, oh Halimah Sa'diyah mungkin takut apa? Nanti orang tuanya nggak bisa bayar, karena apa? Karena yatim, nggak bisa bayar biaya persusuan, terus ini diapkir, tidak lolos seleksi. Otaknya kan jadi begitu. Makanya aku bilang, kita ini membaca sebuah peristiwa yang harus didekonstruksi, karena itu memarginalkan Muhammad bin Abdullah kecil. Dia menjadi posisi yang diseleksi oleh para ibu susu dan gak lolos seleksi. Diambil kemudian kan karena keterpaksaan Halimah Sa'diyah, daripada gak laku susunya gitu, kira-kira dia turun gunung lagi, diambil lagi, dibawa naik ke atas. Coba nanti kita bicarakan di serpihan berikutnya hikmah apa, kenapa Bapak Abdullah itu wafat lebih dini. Ya, sekarang kita fokus aja, bener nggak? Ini Kanjeng Nabi Muhammad diseleksi. Kalau cerita yang ada kan begitu. Sekarang coba buka otakmu. Presiden punya cucu. Presiden mencari bibi emban untuk cucunya. Kira-kira petugas kepresidenan lah ya yang ada di istana presiden itu ditugaskan untuk menyeleksi para ibu susu siapa kira-kira yang layak untuk menjadi ibu susunya cucunya itu, atau cucunya itu diseleksi oleh ibu susu ini. Nah, wis ngono ae wis, otakmu buka sampai sekarang. Ya, semoga kamu tidak lagi memahami marginalisasi yang itu justru keliru. Ya. Oke, udah berapa lama Gra itu? Oke, sampai sini dulu karena Gra itu juga mau berangkat sekolah ya. Insya Allah besok kita lanjutkan serpihan-serpihan berikutnya ya, supaya kamu jelas membidik bagaimana roadmap historikalnya Muhammad bin Abdullah ya. Jangan lagi kamu percaya dimarginalkan seperti itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin cucunya presiden itu diseleksi. Justru pegawai-pegawai kepresidenan lah ya, di istana presiden itu yang ditugaskan untuk menyeleksi siapa ibu susu yang lolos seleksi sehingga layak menyusukan cucunya. Kan begitu ya. Jadi nggak ada ceritanya takut nanti nggak kuat bayar susuan karena yatim. Nggak ada ceritanya.
Ya, oke, sampai di sini dulu, cerdaskan otakmu ya. Kita berdoa bersama semoga selalu mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.